Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran saya. Kali ini materi yang akan saya jelaskan tentang modus dalam ilmu statistika. Oke, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang median. Dan kali ini saya akan coba menjelaskan seperti apa itu modus. Langsung saja mungkin. Modus pengertiannya adalah penjelasan tentang suatu kelompok data yang menggunakan nilai yang sering muncul dalam kelompok data tersebut, atau bisa dikatakan juga nilai yang populer dalam sekelompok data. Oke, bisa dikatakan modus ini adalah nilai data yang paling sering muncul. Singkatnya seperti itu. Oke, penjelasan lain tentang modus: jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari satu nilai data yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut memiliki lebih dari satu modus. Oke. Jadi modus itu bisa memiliki lebih dari satu modus, 2 atau 3 dan seterusnya. Nah, jika dia memiliki 2 modus, maka dia disebut sebagai bimodal. Sedangkan jika lebih dari 2 modus disebut multimodal. Oke. Jelas? Langsung saja modus data tunggal. Contoh 1, 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut: 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Dari sekumpulan data ini kita akan menentukan modus tinggi badan siswa. Oke. Sekali lagi saya ingatkan, modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Dari sekumpulan data ini yang paling sering muncul adalah 170. Kenapa? Karena 170 ini muncul 2 kali, sedangkan nilai data yang lainnya hanya 1 kali muncul. Oke, sehingga modus dari data di atas adalah 170. Oke? Sangat mudah kan? Contoh kedua, 8 buah mobil sedang melaju di suatu jalan raya. Kecepatan 8 mobil tersebut adalah sebagai berikut. Oke. Ada yang kecepatannya 60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, 75. Tentukan modus kecepatan mobil tersebut. Oke. Kita perhatikan nilai yang paling sering muncul. Nah, ternyata ada 2 nilai data yang paling sering muncul, yaitu 60 dan 70. Masing-masing muncul sebanyak 2 kali. Oke, sedangkan yang lainnya cuma 1 kali. Sehingga modus sekelompok data di atas ini modusnya ada 2, yaitu 60 dan 70. Oke, jadi kadang juga kita temukan soal yang memang tidak ada dari sekumpulan data itu tidak ada nilai data yang paling sering muncul. Semuanya cuma 1 kali muncul saja, sehingga kadang kita temukan ada sekelompok data yang tidak memiliki modus. Jadi tidak selamanya ada modusnya. Kadang juga ada sekelompok data tidak memiliki modus. Oke, kita melangkah ke modus data berkelompok. Tadi data tunggal. Oke. Rumus modus data berkelompok. Oke, simbolnya MO. TB tambah dalam kurung B1 per B1 tambah B2 dikali P. Nah, keterangannya, MO itu adalah modus. TB ini adalah tepi bawah kelas modus. B1 ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Nah, kalau B2 ini setelahnya, selisih setelahnya. Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Nah, dan P ini adalah panjang kelas. Oke. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Berikut ini adalah nilai statistik mahasiswa jurusan ekonomi sebuah universitas. Oke. Nah, ada kelas intervalnya, ya, perhatikan, dan ada frekuensi. Jadi ada kolom kelas interval dan ada kolom frekuensi. Pertanyaannya, berapakah modus nilai statistik mahasiswa tersebut? Oke, langsung saja kita jawab. Caranya adalah langkah pertama, perhatikan frekuensi pada pada tabel. Karena ini modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Oleh karena itu kita fokus di frekuensi yang paling banyak nilainya atau jumlahnya. Ternyata yang paling banyak adalah 27. Nah, sehingga kelas modus ada di 66 sampai 70. Frekuensinya 27. Nah, ini yang
Ini yang dilingkari merah adalah kelas modus, ya. Kelas modus. Sekarang kita akan satu-satu menentukan mulai dari TB, tepi bawah. Tepi bawah kelas modus. Oke. Tepi bawah kelas modus adalah batas bawah dikurang 0,5. Jadi 66 dikurangi 0,5, jawabannya 65,5. Oke. Kemudian B1. B1 itu apa? B1 itu adalah selisih. Ya, selisih atau hasil pengurangan frekuensi kelas modus. Ya, hasil pengurangan frekuensi kelas modus ini 27 dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Ya, 27 kurang 14. Hasilnya adalah 13. Ya, 27 kurang 14 hasilnya 13. Makanya B1 kita ganti dengan 13. B1 kita ganti dengan 13. B2. B2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. Berarti kita kurang 27 kurang 21 itu hasilnya 6. Ya, jadi kalau B1 tadi 27 kurang 14, kalau B2 27 kurang 21 yaitu 6. Makanya B2 di sini kita ganti dengan 6. Kemudian P. P ini adalah panjang kelas. Ya. Panjang kelas, bagaimana cara mencari panjang kelas? Batas atas kelas modus dikurang batas bawah kelas modus ditambah 1. Ya. Berarti 70 dikurang 66, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Ya. Jadi dapat kita tuliskan modus sama dengan MO sama dengan 65,5 ditambah dalam kurung 13 per 13 ditambah 6 dikali 5, hasilnya sama dengan 65,5 ditambah. Oke, hasilnya ini adalah 3,42. Setelah 13 dibagi dengan ini, dibagi dengan 19 dikali 5, hasilnya 3,42. Ya. Nah, ingat, dahulukan dulu yang di dalam kurung, operasi dalam kurung dan perkalian dibanding penjumlahan. Oke. Setelah itu 65,5 ditambah 3,42 hasilnya 68,92. Nah, inilah modus dari data tersebut. 68,92. Jadi modusnya adalah 68,92. Oke, saya kira jelas untuk pertemuan kali ini tentang modus. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik, dan nantikan video pembelajaran saya pada pertemuan selanjutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.